Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Mitra Investindo Tbk atau MITI semakin mendekati langkah besar dalam hilirisasi pasir kuarsa untuk mendukung produksi solar panel di Indonesia. Anak usaha perseroan PT Nusantara Bina Silika melalui PT Kendawangan Berkah Kersik atau KBK mengantongi izin usaha pertambangan tahap eksplorasi untuk mineral bukan logam jenis tertentu atau pasir kuarsa. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi diterbitkan di 24 Januari 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat mencakup wilayah kerja seluas 2042,03 hektar yang terletak strategis di Kecamatan Kendawang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Direktur PT Mitra Investindo Tbk atau MITI, Andreas Cahyadi, mengatakan dalam izin usaha pertambangan tahap eksplorasi ini, perseroan berencana melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan untuk memperoleh izin IUP operasi produksi selanjutnya. Selain itu, izin usaha pertambangan yang diperoleh PT Kendawang Berkah Kersik atau KBK menandai langkah awal perusahaan di bidang pertambangan pasir silika yang melengkapi portofolio industri logistik yang telah dikelola selama puluhan tahun. MITI akan mendukung pemerintah dalam hilirisasi silika untuk kemandirian industri modul fotovoltaik dan semikonduktor di dalam negeri. PT Kendawang Berkah Kersik ditargetkan untuk memulai produksi pada akhir 2026 untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan MITI dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham MITI tampaknya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Anomali dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana MITI hari ini sempat menguat di atas 13%, meskipun beberapa jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham MITI di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di 24 Januari di level 150, dibuka di zona hijau pada sesi pertama pada pagi tadi di 170. Beberapa menit pasca pembukaan, saham MITI melaju kencang ke level 192. Ketika penguatan ini terjadi, penguatan saham MITI sudah berada di atas 13%, pemirsa. Namun penguatan terbatas usai menyentuh ke 192 di 171, 167 dan penutupan sesi pertama siang tadi di 170. Pembukaan sesi 2, penguatan kembali terbatas ke 169 dan posisi saat ini pelemahannya masih ke arah terbatas, sudah di 168, menguat di 12,00%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MITI di beberapa bulan terakhir tampaknya fluktuasi cukup tinggi terjadi pada saham ini. Di perdagangan 1 Agustus, saham MITI berada di level 146. Di September ini menyentuh ke intraday terendahnya di 136. September ini melaju kencang ke 191. Oktober dan November lebih cenderung tertekan, bahkan di 29 November menyentuh di 145. Bursa bangkit di Desember di 174, kemudian lebih ke arah menguat terbatas di perdagangan Januari 169 pembukaan sesi kedua hari ini dan 168 posisi saat ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya ada price earning ratio dari MITI ada di kisaran dari 85 poin, maksud kami 59 kali. PSR-nya di 2,05 kali, PBV-nya di 1,55 kali, dan terakhir ada PCFR di 74,80 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali. Setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi cukup dalam di atas 1%. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.